Dalam pengembangan aplikasi Android, seringkali kita membutuhkan tempat untuk menyimpan data secara lokal, yaitu langsung di dalam perangkat pengguna. Penyimpanan lokal ini sangat berguna untuk menyimpan data yang tidak perlu dikirim ke server, seperti data login sementara, catatan pribadi, riwayat penggunaan, atau data yang harus tersedia saat pengguna sedang offline. Salah satu cara paling umum untuk menyimpan data lokal adalah menggunakan SQLite. SQLite merupakan sistem manajemen basis data relasional yang ringan, cepat, dan sudah tersedia secara bawaan di Android. Artinya, kita tidak perlu menginstal atau menambahkan komponen tambahan untuk menggunakannya. Cukup dengan menulis beberapa baris kode, kita sudah bisa membuat dan mengakses database lokal yang lengkap. Ada beberapa pilihan lain untuk menyimpan data lokal selain SQLite, seperti shared preferences, penyimpanan file, atau bahkan menggunakan Room. Shared preferences cocok untuk data yang sangat sederhana, seperti status login atau preferensi pengguna, karena hanya menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Sementara penyimpanan file digunakan jika kita ingin menyimpan data seperti gambar atau dokumen. Room sebenarnya juga menggunakan SQLite di belakang layar, namun memberikan antarmuka pemrograman yang lebih modern dan mudah digunakan. SQLite menjadi pilihan utama saat kita perlu menyimpan data yang cukup kompleks, memiliki banyak jenis, dan tersusun dalam struktur yang teratur seperti tabel. Misalnya, ketika kita ingin menyimpan daftar mahasiswa, di mana setiap mahasiswa memiliki nama, jurusan, dan nomor identitas, maka SQLite sangat cocok karena kita bisa membuat sebuah tabel dengan kolom untuk masing-masing informasi tersebut. Selain itu, SQLite mendukung perintah SQL, sehingga kita bisa mencari data, mengurutkan, dan memfilter dengan cara yang efisien. Secara umum, untuk menggunakan SQLite di Android, kita perlu membuat sebuah kelas yang disebut SQLite Open Helper. Di dalam kelas ini, kita menuliskan logika untuk membuat database dan tabelnya, serta menangani pembaruan jika struktur database berubah di masa depan. Setelah itu, kita bisa membuka koneksi ke database dan menjalankan perintah-perintah SQL seperti menambahkan data baru, mengambil data, memperbarui data, dan menghapus data. Contohnya, jika kita ingin menambahkan data mahasiswa ke tabel, kita bisa menggunakan objek bernama content values untuk menyimpan nilai-nilai yang ingin dimasukkan, lalu memanggil metode insert pada database. Untuk membaca data, kita bisa menggunakan perintah select dan mengambil hasilnya dengan objek bernama cursor. Data yang didapat dari cursor bisa kita tampilkan dalam aplikasi. Setelah semua proses selesai, kita sebaiknya menutup koneksi database agar sumber daya perangkat tidak terbuang. SQLite memiliki banyak kelebihan. Ia cepat, efisien, tidak membutuhkan koneksi internet, dan mendukung berbagai perintah SQL standar. Namun tentu saja, SQLite juga memiliki keterbatasan. Misalnya, ia tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan sinkronisasi data antar perangkat, atau yang perlu memperbarui data secara real-time seperti media sosial. Untuk kebutuhan seperti itu, kita bisa mempertimbangkan menggunakan solusi berbasis cloud seperti Firebase. Namun untuk aplikasi offline yang berdiri sendiri, SQLite tetap menjadi pilihan yang sangat baik. SQLite dan Room sebenarnya sama-sama digunakan untuk menyimpan data secara lokal di dalam aplikasi Android. Keduanya sama-sama menggunakan struktur basis data relasional, di mana data disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Namun, meskipun mirip dari segi fungsi, keduanya memiliki perbedaan yang cukup penting dalam hal cara penggunaannya, tingkat kenyamanan, dan pendekatan pemrogramannya. Kode yang kita lihat di sini adalah sebuah kelas di dalam bahasa pemrograman Kotlin yang bernama Mahasiswa Database Helper. Kelas ini merupakan turunan dari kelas bawaan Android yang bernama SQLite Open Helper. Tujuan dari kelas ini adalah untuk membantu kita mengelola database SQLite Play, mulai dari membuat struktur tabel, membuka koneksi database, hingga menangani perubahan versi database jika diperlukan di masa depan. Ketika kelas Mahasiswa Database Helper dibuat, ia membutuhkan sebuah objek konteks, yaitu konteks dari aplikasi Android itu sendiri. Kelas ini kemudian mewarisi konstruktor dari SQLite Open Helper, dan di dalamnya kita menentukan nama database, yang dalam hal ini adalah mahasiswa DB. Lalu kita juga menentukan versi database, yaitu angka 1. Versi ini penting untuk melacak perubahan struktur database dari waktu ke waktu. Di dalam kelas ini terdapat dua fungsi utama.
Fungsi yang pertama adalah onCreate. Fungsi ini secara otomatis dijalankan ketika database pertama kali dibuat. Di dalamnya, kita mendefinisikan struktur tabel yang akan digunakan dalam database. Tabel yang dibuat bernama mahasiswa dan terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama adalah ID, yang bertipe bilangan bulat dan menjadi kunci utama, serta nilainya akan bertambah secara otomatis setiap kali ada data baru. Kolom kedua adalah nama, yang bertipe teks, dan kolom ketiga adalah jurusan, yang juga bertipe teks. Perintah untuk membuat tabel ini dituliskan dalam bentuk string dan kemudian dijalankan menggunakan perintah exec SQL, yang berarti eksekusi perintah SQL. Fungsi kedua adalah onUpgrade. Fungsi ini akan dijalankan jika versi database berubah, misalnya jika kita memperbarui aplikasi dan mengubah struktur database. Di dalam fungsi ini, kita terlebih dahulu menghapus tabel mahasiswa jika memang sudah ada, dengan perintah drop table if exists. Lalu kita memanggil kembali fungsi onCreate untuk membuat ulang tabel tersebut dengan struktur yang baru. Ini adalah cara paling sederhana untuk menangani pembaruan versi database. Walaupun dalam praktik nyata, kita bisa juga menambahkan logika agar data lama tidak hilang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah objek dari kelas mahasiswa database helper yang sebelumnya sudah kita buat. Objek ini bertugas sebagai pengelola database. Kita memberinya nama dbHelper dan memberikan konteks aplikasi sebagai parameternya. Setelah objek ini dibuat, kita memanggil fungsi writable database untuk membuka koneksi ke database dalam mode tulis. Artinya, kita akan dapat menambahkan, mengubah, maupun menghapus data di dalam database. Koneksi ini kemudian disimpan ke dalam variabel bernama db. Setelah koneksi database berhasil dibuka, kita akan menambahkan data baru ke dalam tabel mahasiswa. Untuk melakukan hal ini, kita menggunakan sebuah objek bernama content values. Objek ini berfungsi seperti wadah penyimpanan data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Di dalam content values, kita menggunakan fungsi put untuk menetapkan nilai-nilai pada kolom tertentu. Dalam contoh ini, kita menyimpan nama Andi dan jurusan informatika. Setelah itu, kita memanggil fungsi insert dengan menyebutkan nama tabel yaitu mahasiswa dan mengirimkan content values sebagai data yang akan dimasukkan. Hasilnya, satu baris baru akan ditambahkan ke dalam tabel mahasiswa. Setelah berhasil menambahkan data, kita mungkin ingin membaca kembali data yang sudah tersimpan. Untuk itu, kita menggunakan perintah SQL select from mahasiswa yang dijalankan dengan metode raw query. Fungsi ini akan mengembalikan sebuah objek bernama cursor yang berfungsi seperti penunjuk baris dalam hasil pencarian. Kita lalu menggunakan perulangan while, dan selama masih ada baris berikutnya, kita membaca data dari setiap kolom. Untuk kolom ID, kita ambil sebagai bilangan bulat. Untuk kolom nama dan jurusan, kita ambil sebagai teks. Semua data ini kemudian bisa kita gunakan sesuai kebutuhan, misalnya untuk ditampilkan di layar atau diproses lebih lanjut. Setelah semua data dibaca, kita menutup cursor agar sumber daya tidak terbuang. Selanjutnya, jika kita ingin memperbarui data dalam tabel, misalnya mengganti nama dari Andi menjadi Andi Nugroho, kita kembali menggunakan objek content values. Kali ini, kita hanya mengisi kolom nama dengan nilai baru. Kemudian, kita memanggil fungsi update, menyebutkan nama tabel yaitu mahasiswa, lalu mengirimkan content values tersebut. Kita juga memberikan syarat where, yaitu ID equal, yang berarti kita hanya ingin mengubah data dengan ID 1. Nilai 1i diberikan sebagai parameter melalui array. Dengan cara ini, kita hanya mengubah baris data tertentu saja. Jika suatu saat kita ingin menghapus data, kita dapat menggunakan fungsi delete. Prosesnya mirip seperti update. Kita sebutkan nama tabel dan syarat where untuk menentukan data mana yang akan dihapus. Dalam contoh ini, kita ingin menghapus baris dengan ID equal 1. Setelah perintah ini dijalankan, data dengan ID tersebut akan dihapus dari tabel. Setelah semua proses selesai, sangat penting untuk menutup koneksi database menggunakan fungsi close. Ini dilakukan agar tidak ada lagi sumber daya yang tertahan atau digunakan secara tidak perlu oleh aplikasi. Penutupan ini juga memastikan bahwa data tersimpan dengan baik dan tidak terjadi kerusakan data di belakang layar.